Oke, saya lanjutkan lagi ke Mas Reza. Mas Reza, terkait dengan paparan paham terorisme melalui sosial media. Silakan lanjutkan penjelasan Anda. Saya kembali lagi ingin mengatakan bahwa ketika sosial media itu pengguna utama kan adalah anak-anak muda ya, generasi milenial. Maka sungguh relevan salah satu poin di dalam Impres Gen Revolusi Mental yang mengatakan bahwa upaya penciptaan lingkungan ramah anak dan nirkekerasan itu basis ada dua, satu di rumah, berarti keluarga, dan di sekolah. Anggaplah, mari kita berasumsi secara sangat positif bahwa di sekolah sudah diberikan muatan nasionalisme, kebinekaan, keagamaan yang damai, anti separatisme, dan seterusnya dan seterusnya. Di rumah juga diajarkan budi pekerti yang sangat mulia. Tapi media sosial itu bisa menembus itu semua. Media sosial bisa menembus itu semua. Dan tidak diketahui siapa-siapa, karena kalau kita ada pegang media sosial lah yang memungkinkan anak-anak secara bergairah menjadi orang-orang yang menyaring informasi itu sendiri. Jadi, maaf nih Romo Beni, boleh jadi mandulnya kita dalam berpikir kritis itu boleh jadi menemukan solusinya, tapi ironis ini ya, menemukan solusinya justru di media sosial. Karena sejak kecil anak sudah melatih dirinya sendiri untuk mencari mana informasi yang dipandang menarik, mana yang relevan, mana yang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tidak tahu mana yang benar dan tepat. Nah, pilihannya adalah boleh buat memastikan bahwa anak-anak kemudian bisa berliterasi secara mantap di media sosial. Mudah untuk dikatakan, tapi sekali lagi karena dunia yang sangat luas itu berada di dalam genggaman, entah bagaimana caranya. Maaf, kalimat saya menjadi agak-agak pesimis karena saya saat ini membantu Kak Seto di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Entah sudah berapa kali, Prof, kami melaporkan situs-situs pornografi anak ke Kominfo. Tapi saya sepakat, dilaporkan satu, anggaplah diblokir satu, akan sore nanti tumbuh 1000 yang baru. Bagaimana cara mengatasi, saya tidak tahu. Jadi sebenarnya PR-nya sekarang adalah bagaimana merangkalan paham-paham teroris dan kekerasan itu di sosial media. Karena informasi yang paling deras sekaligus paling dekat dengan kita adalah di situ. Tapi kan persoalannya tidak mudah ya. Pendidikan literasi media itu kan tidak hanya butuh waktu dan proses yang panjang. Itu butuhkan komunitas. Misalnya ada komunitas pendidik, komunitas orang tua, komunitas dari masyarakat yang ketiga komunitas itu harus bergerak secara aktif. Karena literasi media tanpa komunitas dia tidak akan jalan. Nah, kita ini tidak punya secara masif ya komunitas-komunitas itu. Misalnya komunitas-komunitas itu bergerak ketika konten-konten itu negatif, ketika konten-konten itu porno. Dia secara aktif, tidak hanya melaporkan, tetapi aktif juga untuk memblokir. Dan itu harus menjadi kesadaran bersama. Lah, komunitas ini tidak ada. Di beberapa negara maju yang berkembang komunitas ini. Sehingga ada konten-konten misalnya film-film yang tidak memberikan kedewasaan anak, maka komunitas ini bergerak, melaporkan, memprotes. Sehingga yang terjadi misalnya ada partisipasi aktif publik. Hari-hari ini kan juga ada masyarakat kan melaporkan tentang acara tertentu, di mana acara tertentu itu dianggap mengganggu kan. Nah, akhirnya TV itu merespon kan. Artinya bagaimana menemukan komunitas yang saya sebut komunitas pemutus kata bukan penggiat kata. Nah, kalau komunitas penggiat kata, kita itu kerap kali hanya cuek, ya sudahlah, tidak pernah secara aktif. Dan itu hanya bergerak menunggu pemerintah. Tapi kalau pemutus kata, dia bergerak secara aktif. Karena dia melihat anak-anak generasi mendatang ini harus diselamatkan, maka dia harus terus-menerus memantau. Nah, ini dibutuhkan semacam ini. Memang media sosial itu kita tidak mungkin secara cepat misalnya ditutup akan banyak tuh iya. Tetapi juga masyarakat tidak boleh putus asa. Nah, itu persoalannya karena memang mereka kan hanya membutuhkan kecepatan. Tetapi miskin narasi, miskin pemahaman kata, sehingga yang penting kecepatan. Lah, bahaya masyarakat kita itu dia tidak membaca, tidak tahu sumbernya, benar atau tidak, langsung dibawa. Dan itu bukan hanya masyarakat, tapi orang terpelajar juga begitu. Nah, masyarakat kita kedua adalah tren. Jadi apapun beritanya, ya penting saya harus mempercepat memberi informasi kepada orang lain, dikira saya yang paling tahu, paling paham. Padahal dia belum membaca. Jadi ini tren. Nah, bagaimana sekarang pentingnya sebenarnya pendidikan literasi media itu sejak dini diajarkan tidak hanya pada sekolah tapi dalam keluarga. Nah, ini pendidikan nilai keluarga ini menjadi penting. Nah, ketika pendidikan keluarga menjadi penting,
maka arahnya pendidikan di sini. Sehingga saya mengusulkan pendidikan kritis dan media itu masuk ke dalam pendidikan dasar. Jadi baik. Itu sebenarnya, tapi pendidikan dasar bukan berarti ya ini bisa masuk tidak pendidikannya sendiri, tapi masuk misalnya dalam pendidikan bahasa. Itu bisa masuk materi ini. Karena artinya tidak saklek di satu materi gitu, tapi bisa masuk dalam yang lain, sehingga ketika orang menjadi sadar tentang bahwa media itu sebenarnya tidak hanya sekedar orang berselfie, tidak hanya sekedar orang men-forward, tidak hanya sekedar men-share, tapi bermedia itu butuh yang namanya tanggung jawab, butuh namanya tanggung jawab kedewasaan, butuh bagaimana orang ketika memberitakan berita itu mengecek kebenarannya. Kalau kebenaran salah, ini juga menimbulkan juga efek yang luar biasa. Baik Romo, kita nanti lanjutkan dialognya di segmen terakhir. Kita akan membahas dari masing-masing narasumber. Saya ingin bertanya terkait dengan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi situasi ini. Bagaimana kita tidak terpecah, kita tidak resah, namun kita juga jangan sampai terbawa arus hingga ikut paham-paham yang menyebar di kalangan-kalangan terorisme ini. Tetap bersama kami, saudara.